Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat sekalian, berjumpa lagi di channel kita ya, masih di channel yang sama dan seputar cincau. Oke, untuk kali ini kita akan berikan tutorial lagi pembuatan cincau perdu yang berdaun super lebar ya, atau biasa ada yang menyebut daun cincau kebo ya. Daun cincau kebo gitu ya, ada yang bilang begitu. Oke, ini sudah saya siapkan 1 kg daun ya. Kemudian kita akan gunakan 1 galon air mineral. Atau bisa menggunakan air matang ya, kalau repot gunakan air mineral. Kemudian kita masukkan pewarna tambahan. Ini bisa dibuat dari daun pandan di blender, kemudian diperas, diambil airnya ya. Atau dengan daun suji juga bisa. Kemudian kalau susah mencari dedaunannya, baik daun pandan maupun daun suji, bisa menggunakan pasta pandan. Oke, kemudian ini pengenyal 1, 2. Nah, ini 2 sendok makan pengenyalnya ya. Ini terbuat dari daun pisang kering yang kita bakar. Ini terlihat jelas ya, daunnya super lebar. Ini cincau perdu yang sangat lebar daunnya, atau biasa dibilang cau kebo. Oke teman-teman sekalian, sobat-sobat suku dimanapun berada ya, kita ambil air mendidih untuk menyiram pengenyalnya ya. Harus pakai air mendidih agar bisa larut dengan sempurna ya. Oke, kita aduk-aduk seperti ini biar larutnya sempurna, larut semua ya. Oke, langkah berikutnya kita akan menyiram daun cincaunya ya. Kita siapkan dulu air panasnya untuk menyiram daun. Nah, seperti ini. Nah, tujuan penyiraman ini adalah untuk menghilangkan bau langu pada daun ya. Biasanya daun cincau itu baunya langu. Kalau orang Jawa bilang itu baunya langu ya. Nah, ini bisa kita siram atau bisa kita hilangkan baunya dengan menyiram air panas atau air mendidih. Kemudian kita ratakan seperti ini sampai terkena air panas semua ya. Tujuan pertama untuk menghilangkan bau daun atau bau langu, kemudian tujuan keduanya untuk mempermudah proses peremasan. Oke, berikutnya kita bilas dulu menggunakan air bersih ya. Kita bilas 1 kali, 2 atau 3 kali bilasan ya, biar benar-benar bersih. Oke, itu sudah kita bilas, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Karena termosnya mau kita gunakan untuk menampung atau menyaring ya. Oke, berikutnya kita akan menyiapkan saringan seperti ini ya. Kita biasa menggunakan kain kerudung segi 4 karena kain kerudung ini lebih halus nanti ya hasil saringannya, dan cincaunya akan bersih. Oke, ini sudah saya bilas. Kemudian kita akan langsung eksekusi ya. Kita remas daunnya menggunakan tangan, dan usahakan tangan kita benar-benar bersih ya. Kita cuci dulu menggunakan sabun.
sabun antibakteri ya, biar benar-benar bersih tangan kita. Mohon maaf sekali ya, mungkin bagi sebagian orang proses seperti ini terlihat terkesan jorok ya, karena menggunakan tangan telanjang. Kalau kita menggunakan sarung tangan yang berbahan plastik pun nantinya akan robek ya. Ini hanya kita berbagi pengetahuan saja, barangkali ada yang mau usaha es cincau. Beginilah prosesnya pembuatan cincaunya ya, khususnya cincau perdu atau cincau batang, cincau yang tidak merambat ya. Dan untuk peremasannya seperti biasa ya, tangan kita harus berada di dalam air, seperti di video ini ya. Tangan kita harus berada di dalam air karena untuk mengantisipasi timbulnya buih atau umpruk ya. Perlu diketahui juga buat teman-teman yang baru belajar, yang pemula ya, bahwa daun cincau yang jenisnya lebar seperti ini, lebar dan kaku ya, atau biasa dibilang cincau kebo, ini sarinya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak cincau yang bentuknya lonjong dan agak kecil ya. Ini daun ini kandungan gelnya lebih sedikit daripada yang lain. Jadi kita sarankan untuk memproduksi daun ini takarannya jangan lebih dari 20 liter untuk 1 kilonya ya. Dan untuk 1 on itu cukup gunakan untuk 2 liter. Untuk 1 on 2 liter air, kemudian untuk 1 kilo gunakan 20 liter. Nah, ini kita menggunakan 1 galon ya, atau setara dengan 19 liter. Kalau mau pakai 20 liter nggak apa-apa, tapi usahakan jangan lebih dari 20 liter ya, karena kandungan gelnya lebih sedikit dari daun cincau yang lain. Daun cincau ini begitu diremas langsung keset gitu ya, nggak kandungan gelnya langsung luntur semua masuk ke dalam air ya. Beda dengan daun yang bentuknya itu agak kecil, lonjong gitu ya, itu gelnya lumayan banyak. Dan itu meskipun sudah diremas-remas seperti ini, nanti hasil sisa remasan daunnya ya, itu bisa kita remas kembali. Nah, sisanya seperti ini, itu bisa kita remas kembali menggunakan air yang baru. Itu kalau cincau yang daunnya kecil dan lonjong gitu ya. Dan untuk cincau yang ini, yang jenis ini ya, yang daunnya lebar kaku, ini cukup untuk 1 kali saja, karena begitu diremas seperti ini ya, kemudian diperes, itu gelnya sudah keluar semua dan daunnya sudah keset ya, tidak licin, karena kandungan gelnya sudah pada keluar semua. Beda dengan daun yang kecil, yang jenisnya kecil, itu biasanya masih tersisa di sisa remasan ya, sisa remasan daun, dan itu bisa diremas kembali menggunakan air baru, tapi takarannya harus beda gitu ya. Oke, sembari mengamati tutorial kita ya, buat teman-teman sobat-sobat yang baru bergabung di channel kita, saya ucapkan selamat bergabung, dan semoga persembahan-persembahan dari channel kita ini bisa menginspirasi buat sobat-sobat sekalian. Kita bukan menggurui ya, di sini kita hanya berbagi inspirasi, berbagi sedikit ilmu dan pengalaman gitu ya. Buat yang sudah bergabung di channel kita, saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses. Oke, ini peremasan sudah selesai, kemudian kita akan masukkan pengenyalnya ya.
Kita gunakan saringan teh. Sebenarnya tidak disaring pun nggak apa-apa ya, karena nanti di proses penyaringan pun akan tetap tersaring di kain ya, pakai kain, karena kainnya sangat lembut, porinya ya, jadi nanti serpihan-serpihan itu akan tertinggal di kain ya. Jadi yang keluar itu murni gel air dan campuran gel cincaunya gitu. Kita saring seperti ini boleh, tidak disaring pun sebenarnya nggak apa-apa. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap penyaringan ya. Seperti ini cara menyaringnya. Kita sih sangat menyarankan menggunakan kain seperti ini ya. Jangan menggunakan saringan-saringan yang agak kasar porinya atau lubang-lubang yang untuk mengeluarkan sarinya itu jangan yang agak kasar ya, karena nanti serpihannya banyak yang ikut. Kalau menggunakan kain seperti ini, yang keluar itu murni gel yang bercampur dengan air yang untuk meremas ya, nanti jadinya akan bersih dan glowing gitu ya. Pada tutorial kali ini kita tidak menggunakan campuran daun mentah ya, hanya menggunakan pengenyal dari daun pisang gitu. Oke, proses penyaringan sudah di tahap akhir. Nanti setelah kita saring, kita akan tunggu sekitar 2 jam ya, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, ini sudah, kalau sudah kurang lebih 2 jam kita cek, dan nanti hasilnya akan seperti ini ya. Bisa terlihat jelas ya, sangat bagus, bersih dan kenyal. Nah, ini tutorial real ya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang dipotong ya. Buat teman-teman yang belum berhasil, silakan dicoba terus, jangan sampai menyerah ya. Semoga teman-teman semua berhasil dengan tutorial-tutorial kita, tutorial-tutorial yang kita persembahkan di channel kita. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video kita sampai selesai ya. Semoga selalu bisa menginspirasi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.